Bapak Ibu sekalian, dalam surah Al-Qiyamah ayat 1 sampai 5, inilah menjadi kajian kita ba'da maghrib ini. Nanti ketika bumi sudah sangat tua, maka akan terjadilah tiupan sangkakala yang menggoncangkan dunia beserta isi-isinya. Langit akan runtuh, planet-planet bertabrakan, hujan turun, air laut tumpah ke daratan, halilintar menyambar, gunung-gunung meletus, lalu bumi mengeluarkan semua isi-isinya. Inilah yang disebut dengan peristiwa kiamat. Lalu semua yang namanya hidup akan mati. Malaikat-malaikat wafat, hewan ternak mati, manusia meninggal dunia. Semua yang namanya hidup akan mati untuk dibangkitkan kemudian di padang mahsyar. Lalu apakah manusia itu menyangka Allah tidak kuasa menghidupkan kembali? Ini yang Allah singgung. Ayahsabul insanu allan najma'a isoma. Bahkan jari jemari manusia yang sudah hancur itu, kata Allah, bisa tersusun kembali. Tapi manusia terus menerus melakukan maksiat dan dosa. Pada hari kiamat nanti kita akan dihadirkan bersop-sop, berkelompok-kelompok, sesuai dengan apa yang telah Allah beritakan dalam surah An-Naba. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Pada hari ditiupkan sangkakala, manusia dihadirkan berkelompok-kelompok. Fatatuna afwaja. Kelompok-kelompok ini yang dimaksud ada kelompok orang soleh, maka mereka akan bersop-sop, akan digiring ke padang mahsyar. Ada kelompok kedua ahli maksiat dan dosa. Lalu ada lagi kelompok para pencela, orang yang terus menzalimi, tukang fitnah, tukang hina, orang yang terus menerus mencela. Ada lagi kelompok ketiga, empat kelompok orang kafir. Allah kumpulkan manusia dengan barisan masing-masing. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Lalu manusia, kata Rasulullah, dibangkitkan di padang mahsyar sesuai dengan amal masing-masing. Jadi jangan heran nanti di padang mahsyar ada orang dibangkitkan dengan wajah dan rupa seperti monyet, seperti kera, beruk atau bodat dalam bahasa Mandailing. Kenapa mereka dibangkitkan seperti rupa monyet? Karena waktu di dunia amalannya mungkin amalan monyet. Apa amalan monyet? Rakus, tamak, bakhil. Itulah amalan monyet. Kita lagi mah modati ni tarumai. Di leher pisang dia akan makan kulit-kulitnya, tidak langsung ditelan. Penuh mulut sebelah kanan, kasih lagi pisang, dia akan masukkan ke mulutnya. Sebelah kiri juga sudah penuh. Kasih lagi pisang, tangan kanan dan kiri yang megang. Kasih lagi pisang, kaki kanan, kaki kiri yang pegang. Sama saudaranya, sama temannya, bahkan sama anaknya dikasih pisang, itu pun tetap dirampasnya, diambil punya orang. Dasar monyet. Itulah hewan. Tapi ada manusia yang meniru, mencontoh amalan monyet. Orang lain dikasih sedikit, dia dikasih banyak, yang sedikit masih diambil. Tanahnya sudah berpuluh-puluh hektar, berjiran dengan orang miskin, hanya punya ukuran tanah 10 kali 10, itu pun masih dirampas. Amalannya amalan monyet. Kalau belum dia meninggal dunia, maka segeralah kembalikan.
Tapi kalau belum dikembalikan, ajal sudah datang, dia mati, nanti di akhirat di padang mahsyar Allah bangkitkan dia seperti rupa monyet, rupa kera, songon erek kuran cek bodat sini. Jadi ada juga yang dibangkitkan di padang mahsyar seperti rupa dan wajahnya seperti babi, khinzir. Kenapa manusia dibangkitkan seperti rupa babi? Karena waktu di dunia amalannya seperti amalan babi. Apa amalan babi? Halal haram hantam. Dia memakan semua makanan. Dulu konon kabarnya, ini hikayat, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyelamatkan hewan berpasang-pasangan di bahtera Nabi Nuh, ada gajah, ada jerapah, artinya hewan-hewan besar. Berhari-hari, berminggu-minggu, bahtera Nuh ini kan terus mengapung di atas air. Persoalannya hewan-hewan ini buang kotoran, menimbun kotoran hewan di atas kapal. Nabi Nuh bingung, nanya sama Tuhan, ya Rabb, ini hewan-hewan ini kan sudah buang kotoran, memang. Terus kotorannya kalau dibuang ke lautan ini sulit karena sudah menggunung. Kalau bisa ya Allah kasih solusi, maka Allah ciptakanlah khinzir atau babi. Babi diciptakan untuk memakan semua kotoran hewan yang ada di kapal. Teni kudo, teni gajah, di papangali, di babi, segala kotoran. Karena khinzir, babi itu binatang tergorok, yang bersih, yang kotor dia hantam semua, halal haram dia makan semua. Setelah kapal bersih, lalu mulailah babi ini pun menggerogoti, memakan yang lain. Maka Allah ciptakanlah anjing untuk memangsa babi tadi. Karena perkembangan babi, karena rampak-rampakan anak di babi, dan Allah ciptakan anjing untuk memakan, memangsa semua. Lalu inilah sebabnya kenapa sampai saat ini antara anjing dan babi sering bermusuhan. Karena itu sudah dendam lama dari zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai sekarang. Manusia ketika Allah bangkitkan di padang mahsyar seperti rupa babi karena amalnya seperti babi. Solat jalan terus, namun mengambil milik orang lain tetap dilakukan. Ibadah jalan terus, namun tanah milik jiran tetangganya tetap dia rampas. Gelar haji dan hajjah sudah dipegang, sudah dipakai. Mulak oji, dipamulak dia dupe parwalo kali, kan digeser, buku geser. Najolo bisa do keres dikinjang nikah dulu mardalan dua alam. Sanari pamasang niuji dan hajjahi nama naktak gadui saja. Tidak nama naktak dulu dah, kan tidak namanya dulu. Gadui di tak takia mene sadui babi wabir kami batar silan pamasang ini, kan? Kelak kemudian di padang mahsyar Allah bangkitkan ini seperti rupa babi. Halal haram antam, yang baik dan benar tetap dikonsumsi dan dimakan. Maka orang-orang ini akan hina sehina-hinanya di padang mahsyar. Ada lagi yang Allah bangkitkan nanti di padang mahsyar dengan wajah dan rupa tikus, monci. Kenapa manusia dibangkitkan seperti rupa tikus? Karena amalannya amalan tikus. Napayah lumabas monci, kan? Ikojar lubang naudunan, lari ke lubang naudunan. Ay basmi naudunan, romono. Maabis isabani bay monci rom, jangan sabani sampingon. Jadi tikus selalu menggerogoti, dia memakan batang padi, padahal yang dimakan hanya padinya. Mau meningruah lasuan, ningruah ni berkata kan? Igoti dia lah, igoti emeni bainang penjabat igota kalai batang naik. Sangai painting monci malangan subari kumur sing jolo eme ibari pembuat yang lain. Ningruah ni pada. Monci kan binatang, hewan. Manusia punya amal begitu.
Apa salahnya dia ambil cabai yang sudah merah, di warna panang ko yuru batir batang lain kan warna panang dicabut dia, baru diputer kia palan-palan tenang-tenang isoko ni baik nama tanai tinggal kunia na labun-labun naik isya sugarikan ulang cabut yang bisa rupiah termanfaat ko. Tapi dasar tikus sering merugikan orang lain. Nanti di akhirat Allah bangkitkan rupanya seperti rupa tikus. Jadi dua patna dua tangan tapi udu dikunci. Kalau ingin tahu, ingin kenalan siapa mereka yang sering mencuri, merampok, manang kuarambir, manang kuan cimun, manang kula siap disabahan di padang mahasar dari demi. Jia lamu kona songon mukuni monci obana manang udu udang panang ko yutaan menurut Mudah-mudahan masyarakat kita bersepakat atau dapat mengambil keputusan tentang perdes peratusan desa terkait hal-hal pencurian di kampung dan juga gunung tuaranya, penyambungan pada hukumnya agar bisa dibersihkan monci-monci nasi buah padot. Jadi Bapak Ibu sekalian, manusia dibangkitkan oleh Allah berkelompok, tapi ada dibangkitkan dengan wajah dan rupa hewan-hewan yang hina. Di dunia mereka boleh melenggang berjalan dengan sombong gagah. Nanti di akhirat akan Allah nampakkan siapa mereka yang jadi monyet, siapa yang rupanya rupa babi, siapa yang rupa tikus. Lalu kemana mereka ini akan digiring? Kita manusia akan digiring menuju orang-orang yang dia cintai. Kalau dia suka melihat ahli ibadah, ngumpulnya sama ahli ibadah. Tapi kalau dia suka maksiat, di dunia dia suka ngumpul sama ahli-ahli dosa, di padang mahsyar ngumpulnya sama ahli dosa dan maksiat. Jadi Allah buat kita kumpulan ini kumpulan baik dan buruk. Yang ahli ibadah kumpul di sana, yang ahli maksiat maksudnya napar judi, napar togel, par narkoba, par mitu, par minum tua, ngumpul satu kelompok. Karena Rasulullah sebutkan al-mar'u ma'a man ahibbah. Seseorang itu akan berkumpul dengan orang yang dia cintai. Kalau dia cinta kebaikan, kumpulnya sama orang baik. Jadi waktu di dunia harus ada seleksi. Kalau kita baik, disukai oleh orang lain, dihormati, disegani oleh orang-orang yang baik, berarti dia ingin kumpul di dunia dengan kita. Di akhirat dia juga ingin berjamaah dengan kita. Tapi kan ada orang tidak suka melihat kebaikan. Anda berangkat ke masjid, malim-malim kot, ning ya. Ngake ba sembahyang, tawang taibo. May bigyan hasan kaki ya, ning ya. Pokoknya terus mencela, dia tidak suka kebaikan. Dia lebih sukanya ngumpul sesama penjudi, sesama peminum, sesama pemain narkoba, sesama perampok. Bahkan ningkala yang bodi tahu adong di sopo-sopo perkumpulan di Panangko ningkala itu apa ngakut sakai dia bio isime anak pendidikan bagaimana teknik mencuri pohon kelapa agar tidak kita buat adong berupa sekolah ini sungun dia do menjebol bagas ni halak nai tinggalkan dalam 2 jam 3 jam adong berupa guruna isopo-sopo mohon kursusna uning-uning bersubari kan na canggih mempanang kue adong bagian pendidikan na oh kalau sana ada peho tidak bisa oh tunai na oh kalau sebuah on target besar harus turun kelas kakak master na ini turun raja-raja na ini turun. Jadi mereka kumpul di dunia dengan orang baik, di akhirat Allah kumpulkan bersama orang baik. Tapi orang jahat Allah kumpulkan di dunia, di akhirat juga sama. Maka jangan heran Bapak Ibu sekalian, ketika ada orang lain membencimu, pada hakikatnya dia tidak ingin bersama denganmu dunia dan akhirat. Ketika orang lain tidak menyenangimu karena ibadah yang dilakukan, kecuali dia tidak senang terhadap kita karena keburukan yang dilakukan. Tapi
Tapi kan sekelas Nabi Muhammad apa keburukannya? Abu Lahab tak suka, Abu Jahal juga tidak suka. Kemudian orang-orang kafir, orang munafik kan tidak suka dengan Nabi Muhammad. Apa keburukan Nabi Muhammad? Tidak ada. Mereka di dunia tidak suka kepada Rasulullah, di akhirat hakikatnya tidak ingin bersama rombongan Rasulullah. Orang soleh juga sama. Kalau kita sudah rajin ibadah, rajin sholat, rajin melakukan kebaikan, orang lain menghina, mencela, orang lain menyudutkanmu, orang lain sering menyindirmu, artinya dia tidak ingin bersamamu di dunia, di akhirat juga akan beda golongan. Maka Bapak Ibu sekalian, kaji tauhidna an solanum diruwadiba pala goyak ruamu tu ahli ibadahi bain na cintaan mahuri tu kaburukan. Anggojok ruwa tu kaburukani berarti inda sarombongan ibadot ahli ibadah. Tapi sisi negatif na musim angwaw ugribani murmabahat jama'i, murmabahat masyarakati marjuk irwajibah berarti tangkan naon marombongan tibay padang mahasa giyot na sugari nang Bapak Ibu sekalian nang pun mabahat-bahat tu sugari oban ponon di jodoh ni Tuhan. Maka risikonya harus ada yang menghina. Atau cocok ustadi dan alam ustadi dan yakin ustadi, memang harus semua ni. Dan bersyukur, angwau bersyukur tahu syukur pada Tuhan pungado utet rombongan pun. Sangandikan di padang mahsyar berarti tapur wilayah kan? Karena dia tidak menyetujui kebaikan yang kita lakukan. Kecuali kita pencuri, kecuali kita maling, perampok atau pokoknya pelaku maksiat. Ini kan hanya persoalan sentimen Abu Jahal kepada Nabi Muhammad, hanya persoalan egoisme Abu Lahab kepada Nabi Muhammad, bukan persoalan baik dan benar. Ada beberapa hal duniawi yang mereka berbeda, menyebabkan kebaikan yang dilakukan Rasulullah itu dianggap salah di mata mereka orang kafir dan orang munafik. Maka sampai sekarang sama, kita akan direndahkan, dihina oleh orang lain. Jadi peristiwa kiamat Bapak Ibu sekalian, kita dibangkitkan berrombongan, berkelompok-kelompok, kelompok ahli ibadah di sini, ahli maksiat satu rombongan, yang suka menzalimi, suka menganiaya, suka fitnah satu rombongan, yang suka kekafiran satu rombongan, dan dibangkitkan menurut amal yang terakhir. Ada rupanya seperti wajah monyet, seperti babi, ada seperti tikus, dan dikumpulkan sesuai dengan kecintaannya terhadap kebenaran atau keburukan. Apa yang menyebabkan ini semua terjadi? Masuk ke ayat 2. Wala uqsimu bin nafsin lawwamah, dan aku bersumpah dengan nafsu yang selalu menyesali diri sendiri. Nafsu Bapak Ibu sekalian secara bahasa adalah dorongan, adalah ego yang mendorong kita melakukan suatu hal, itu nafsu. Secara istilah atau menurut ilmu tasawuf, bahwa nafsu adalah dorongan menuju kebaikan dan keburukan. Kalau nafsu itu menumpangi akal, maka syahwat yang akan didahulukan. Tapi kalau ruhnya yang menumpangi akalnya, ibadah yang akan diutamakan. Jadi tergantung manusia. Kalau nafsunya yang merajalela, akalnya akan ditundukkan nafsu. Tapi kalau ruhnya yang lebih kuat, lebih dominan, maka akal ini akan patuh, diarahkan untuk sholat, ikut pengajian, ikut kebaikan. Itulah nafsu. Dalam hikayat, tafsir atau penjelasan para ulama tasawuf, kisah-kisah sufi, seperti kisahnya Syekh Junaidi Al-Baghdadi dalam kitab Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin atau Risalah As-Sarfawi, artinya kitab-kitab tasawuf menjelaskan ketika Allah menciptakan nafsu,
Lalu Allah nanya, ya nafsu, man anta wa man ana? Aku siapa, kamu siapa? Apa jawab nafsu? Anta anta wa ana ana. Engkau engkau, aku. Dia sombong dan angkuh di hadapan Rabb Sang Pencipta. Allah masukkan nafsu ini ke dalam neraka. Selama 1000 tahun dia dibakar di neraka. Lalu diangkat setelah 1000 tahun. Allah tanya lagi, ya nafsu, man anta wa man ana? Kamu siapa, saya siapa? Jawabannya sama, anta wa ana ana. Engkau ya engkau, aku adalah aku. Dia tetap sombong, sudah 1000 tahun dibakar di neraka. Allah berikan dia siksa selama 1000 tahun, tidak diberi makan, tidak diberi minum. Baru sehari mulailah lemah, lesu, letih, kan? 4L, lemah, lesu, letih, letoy. Malambok saja. Ndak mergo be nafsu. Lalu Allah nanya, ya nafsu, man anta wa man ana? Baru dia mengaku, anta rabbi wa ana abduka wa ana abduka du'aik. Ya Tuhan, engkau adalah Rabbku dan aku adalah hambamu yang lemah. Sanga yang butuh ngaidin mangan, ngaidin minum, baru ampun lala nafsui kan. Sebab itulah disyariatkan kita menahan nafsu dari makanan dan minuman. Atau ada syariat puasa sekali dalam setahun, 1 bulan penuh Ramadan, itu kita menahan dari lapar dan haus. Itu riyadhah, latihan. Tapi hakikatnya Bapak Ibu sekalian, cara menundukkan nafsu kita adalah jangan terus membiarkannya kenyang, karena lapar itu ada manfaat. Misal ada pengumuman sian masjid Al-Ikhlas diumumkan untuk masyarakat injogot nangkan tim kesehatan kening mencek pulo tensi dianjurkan ansuk puaso mulai borminot musibinan nangadungi puaso mulai bormin kan. Tapi hakikatnya menahan makan dan minum agar nafsu itu stabil, agar dia tidak mempengaruhi organ-organ tubuh yang lain. Jadi hakikat kenapa Allah membuat kita miskin, melarat, serba terbatas, karena jika Allah memberimu kekayaan yang berlimpah, semua makanan bisa kita beli, semua minuman bisa kita nikmati, pada akhirnya nafsu akan berkuasa, akalmu akan tunduk, akan jauh dari rumahnya. Allah tidak menginginkan itu. Jadi jangan buruk sangka terhadap ketetapan Allah. Dibuat Allah kita serba keterbatasan ekonomi, apapun ditanam gagal, apapun dijual tidak laku. Ahane suan tetap murah hargana, atia godang hargana mahabis kesan padan niba. Allah membuatmu, menjadikanmu serba terbatas ekonominya dengan harapan agar kamu tidak menjauh dari jalan ibadah. Itu adalah rahman dan rahimnya Allah. Anda yakin kita termasuk Najolong wa Nasalawah al-Ansar, sahabat Rasulullah. Dia juga tidak percaya kalau kaya harusnya rajin ibadah kan. Ya Rasulullah, doakan saya agar biar kaya. Tidak tahan koi saklabah nasusahan dia dalam kakayon bandingnan. Anggu kaya ya Rasulullah, aku penaringgas na sumpah. Aku membuka masjid ning, aku mengepel na aku ning ruamu deh, tahan koi ning nan. Saklabah terus mendesak, ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar aku diberikan kekayaan. Maka Rasulullah mendoakan, syariatnya Rasulullah memberikan kepadanya kambing. Kambing dirawat, berkembang sangat pesat. Parjolo dabo sana, jadi 2, jadi 4, jadi 10. Mengandung sekian ratus ambeng, indah cukup beduhut be kota Madinah, antar kabupaten Lemah. Rasulullah cek setiap habis sholat, mana saklawah marmahana beng, mana saklawah marmahana beng, menggembalakan kambing. Jumahat pengaruh be kan memahun peredaran yung nakayon mabahat kambingnya.
Akhirnya Rasulullah panggil Sa'labah, dan Sa'labah mengaku salah. Ternyata kekayaan itu justru menjauhkannya dari rumah Allah. Jadi nangkun kita memang saing ke Sa'labah menumpa jolo di BN. Terimalah takdirmu, terimalah kenyataan. Apapun yang kita lakukan, kita usahakan, namun tidak kunjung membuat kita kaya, maka hakikatnya adalah Allah mencintaimu, Allah menyayangimu. Karena nafsumu kalau sudah penuh, makan cukup, istirahat cukup, uang banyak, harta berlimpah, kita akan menjauhi ibadah, kita tidak akan sholat. Allah tidak menginginkanmu menjauh dari hadapannya. Jadi ulang iba buruk sangka di Tuhan, naulungan luruan di Tuhan tidak Bapak Ibu sekalian. Buktina mangan laborat do, usaha hube na payah do, pengana saja. Tailing bisa orang solat ke masjid, itulah bukti cinta Allah kepada kita. Lengdot do pe mengaji, lengdot do pe damang kerjaan kebaikan. Kalau orang sudah tidak disukai oleh Allah, biar miskin melarat, tetap menjauh dari rumah Allah. Memang ngapur wani Tuhan paidai dan rumput ibayoy anak bumi, kan? Apalah mengido kakayuannya, ainin Allah kakayuan. Na penting daw ya siat masuk jikon. Nampun sayro ya tubakas kita ling Tuhan deh. Iben Allah miskin melarat ngamur saudaranya. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalah doidai baik dak anak pai, sanga kalah doida sanari jibaen waktu ita menek na dulu. Ilarang ayah dibayi, mak dibayi na ulang kuke mang tubod dari kaco na bahatan di si tarlabang konon indah lingkedo da kanakon marmayang tubod dari ayah naon ling jubuk masunguni iteras tarkacon tong danakon tangis mangarap manetik-netik daro padir sungoni jaru ya tusuni mangalapur kending ayah dibayi di najon kan oh ya apa terkacun buat tusuni tentong udah konon nang ginjo mah. Artinya seorang anak dilarang tetap melakukan hal yang dilarang, tapi pada akhirnya ia menghadap kepada ayah dan ibunya. Kita dilarang melakukan dosa dan maksiat, disuruh melakukan amal ibadah dan amal sholat, namun tidak dilakukan oleh sebagian manusia. Harusnya tetap mendekat kepada Tuhannya Sang Pencipta. Kita kalah dibuat oleh anak-anak. Kena kalah kita buat ni. Daganak nibay yora ulang komo marudan udah nagukuan udah non dong kinay marmarudan pilik aham jangan sumon dia au na susah indah burnginon mo udah nanggian muari dalam situ tuo na hangin kan lolot na marudan na dong sa jom wahir na matundik akhir na kaling mga akubit ayo ako matundik ka uban tulaw marubat kaningin. Seorang anak dilarang tidak bisa dilarang, tapi pada akhirnya dia mendekat kepada ayah dan ibunya. Seorang hamba dilarang oleh Allah, namun tidak bisa dilarang, tapi tidak mau mendekat kepada Tuhannya. Maiben Allah miskin malarat lengaru ya. Maiben Allah disiapahan penyakit cobaan berujian lengaru ya. Karena kalah mahwarni. Maka untuk itu Bapak Ibu sekalian, introspeksilah, maka kajilah dirimu bahwa dalam tubuh kita ini ada nafsu. Kalau nafsu menguasai akal, akan jauh dari rumah ibadah, akan menjauhi sholat. Dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian, ada 3 nafsu yang disebutkan dalam Quran. Pertama ada nafsu ammaratun bisu, surah Yusuf ayat 53. Nafsu yang menyuruh kita senantiasa berbuat keburukan, namanya nafsu ammaratun bisu. Ada nafsu yang kedua, namanya nafsu lawwamah, tertulis dalam surah Al-Qiyamah ayat 2 yang kita kaji malam ini. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Nafsul lawwamah adalah nafsu yang terus-menerus menyesali diri sendiri. Ada yang ketiga disebutkan dalam surah Al-Fajr kan? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang,
Jadi ada nafsu ammaratun bisu, ada nafsu lawamah, ada nafsu mutmainnah. Nafsu ammaratun bisu menyuruh kita senantiasa berbuat jahat, godaan dan juga dorongan itu selalu ada. Nidahoi nang deret-deret tas hitungan dalani anggo nafsu ammaratun bisu mangkuling mayai buat bo jomput po at yang adong kalak niya mga ligid pitukaran do kiri isang adong kalak kan iya na mudah mon masuhid mamake talokung iba niya sungon naman jala kan talokung nagsak niya babi dehiya masuk balun marsiso sak matubakasan nagit manyaltak na sangat sadya do epingon sangat sapunjut to kan begitu ibu kaya nasun berupa saribu ibu nama dengan ponjal-ponjal lebih saribun bukan lalu dia menyesal tanda muncul dan kini kan muncul penyesalan itulah nafsu lawam. Kalau nafsu ammar yang menyuruh kita mengambil barang tercecer tadi, nafsu lawamah begitu ada penyesalan kejahatan itu dilakukan kita menyesal. Jadi tahapan pertama manusia akan Allah uji dengan nafsu ammaratun bisu. Kalau dia orang soleh tidak memperturutkan nafsu ammaratun bisu, melihat barang tercecer dia tidak peduli, dia lewat. Melihat barang-barang berharga punya orang lain dia tidak peduli, maka dia akan selamat dari nafsu ammaratun bisu yang menyuruh manusia senantiasa berbuat kejahatan. Lalu ada nafsu lawamah tadi menyesal. Dia menyesal karena sudah meninggalkan solat. Dia menyesal tidak berbuat baik. Dia menyesal. Dan penyesalan itu selalu di ujung sebagai bukti dia baru setengah baik, belum menjadi orang baik. Jadi kalau ada orang hari ini dia solat, hari ini dia ibadah, besok buat salah, besok buat maksiat dan dosa, setelah itu dia menyesal, taubat lagi, diulang lagi, dibuat lagi kebaikan, ini namanya dia baru setengah baik. Latihan menuju orang baik, memang itulah tahapan manusia. Nabi jada boy bapak ibu sekalian, begitu taubat tiba langsung berubah drastis kan, tidak bisa. Dia punya tahapan. Kadang-kadang dia tangdongan denya kita mau nabi dongon dia dongon ko na canding ya kan anda jauh dah awat taubat kau tinggal kuning ya igoda dongan non je kita mau sa siloki sa sirup pinoman nah biar mesan sirup pen dungi sirupia manyosalia ana mau niat kun mabuto tulu bulan mana suminum tua kunna suminum khomaron akhirnya lingkona nafsul lawamah dia sudah masuk dalam tahapan kedua. Tapi orang yang baik itu nafsul mutmainnah, jiwanya tenang. Dia sudah melewati ammaratun bisu, dia sudah melewati nafsul lawamah. Sekarang hanya tinggal penyesalan. Labur mali bana jono dan dia anak tiba ngarai mamar sajar pangaji untung matobang gitu tiba tadarus nggak bisa, tinggal penyesalan. Dia sudah mau melakukan ibadah, itu namanya sudah masuk dalam nafsul mutmainnah, dia sudah tenang. Naburu mali bana jono dan dia natangkang may bana jono, najahat may bana jono niya iman nafsul lawamah, penyesalan. Tapi sekarang dia sudah mau beribadah, berarti dia sudah masuk nafsul mutmainnah. Inilah yang kemudian hari ketika dia meninggal dunia, malaikat akan datang membawa kain kafan dari surga, minyak yang wangi dari surga ditaburkan di atas kain kafan. Lalu dia datang ke sebelah kanan kita membacakan surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, keluarlah dari tubuhmu itu, berangkatlah menuju keriduan Tuhanmu. Maka ruh itu pun berjalan dari ujung kaki sampai terus ke tenggorokan, sampai terus ke ubun-ubun. Dia dibungkus dengan kain kafan, harumnya luar biasa. Seluruh makhluk memuji dan menyanjungnya selain manusia. Hewan semuanya memuji dan menyanjungnya. Malaikat setiap tingkatan langit bertanya, ini ruh siapa?
Ini ruh siapa? Tanya malaikat. Ini ruh si fulan. Orang mana? Desa Iparbotan. Apa kebaikannya? Sangat banyak. Lewat lagi langit kedua ditanya, ini ruh siapa? Ruh si fulan. Apa kebaikannya? Makanya harum dan wangi. Sangat banyak. Sampai langit ketujuh. Itu nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sementara keluarganya sibuk mengurusi jenazahnya, badan ditinggalkan, ruh kembali kepada Allah. Sampai badan jasad manusia kita antarkan ke pemakaman, masuk ke liang lahat, orang terakhir yang meninggalkan tanah pemakaman, ruhnya masuk. Dia masih mendengar suara sendal orang yang terakhir itu. Dalam hadis Rasulullah disebutkan, 7 langkah orang yang terakhir itu masih kedengaran suara sendalnya bagi ruh yang baru memasuki jasadnya di dalam kubur. Maka liang lahat yang sempit itu terasa lapang dan harum. Dia tidak perlu menjawab, menghadapi mungkar dan nangkir, karena malaikat sudah berlawanan dengan amal ibadah orang soleh ini. Tapi sebaliknya Bapak Ibu sekalian, orang yang penuh dengan maksiat dan dosa, nafsu ammaratun bisu merajalela dalam tubuhnya, maka dia akan sangat bau. Seluruh makhluk merasa berat, merasa susah melihat atau mencium aroma busuknya, sampai dikembalikan ke jasadnya dan dia disiksa. Liang lahat tadi yang hanya cukup badannya, mau duduk ada tanah, mau balik ada tanah, dia balik kiri ia ada papan. Ibu saya jahat tak pum naik labang naik aduk ayahnya ibu dia kan labang naik aduk manjang ini banyak aduk dua kan. Jadi tidak bisa, gelap luar biasa, sempitnya minta ampun. Kebalikan dengan orang yang nafsu mutmainnah. Jadi kalau orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, berapa ribu tahun pun mereka di dalam kubur, selama mereka adalah orang soleh, maka lapang kuburnya, wangi, dan itu bagian dari taman-taman surga. Tapi kalau maksiat dan dosa yang terus dia lakukan, kuburannya akan menyempit. Rasulullah mempertemukan ibain binta jari tangan kanan tu tangan kiri marsu songonon, sehingga tulang rusuk manusia ahli maksiat itu di dalam kubur begini kata Rasulullah, marsu rusuk kanan dan rusuk kiri dipraktekkan Nabi jari-jarinya songonon, baru marsarah abid uzemullah, marsarah abid uzemullah, yaumana idan junudum baddalnahum junudan ghayraha liyadhuqul azab min Allah. Kami hancurkan, kami buat baru, kami hancurkan, kami buat baru. Gunanya apa? Liyadhuqul azab, agar dia merasakan beratnya siksa dan azab. Maka untuk itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita berupaya mendapatkan nafsul mutmainnah. Allah akan panggil kita dengan panggilan cinta, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ketika hari berbangkit, baru Allah sambung, fadkhuli fi ibadi, masuklah pada rombongan hamba-hambaku. Rasulullah di depan diikuti dengan bangsa, lalu para ulama, para syuhada, siddiqin, sholihin, orang-orang soleh semuanya satu barisan, dan kita berada di situ. Fadkhuli fi ibadi. Dan rombongan inilah yang akan menuju surga. Disambung Allah kemudian nanti ayat itu disampaikan oleh Allah, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Itu dialog Allah di dunia waktu kita sakaratul maut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ketika berbangkit, fadkhuli fi ibadi, karena manusia dibangkitkan 4 barisan tadi, rombongan soleh, rombongan maksiat, para penzalim, penganiaya, tukang fitnah dan orang kafir. Fadkhuli fi ibadi, rombongan yang pertama itulah ikuti kata Allah, lalu dikiring menuju surga. Fadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Bapak-bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kiamat mungkin tidak akan, atau kemungkinan besar, prediksi dona para nengah bidung tanda-tandai
Tidak perlu lengkap tanda-tanda kiamatun. Maksudnya Nabi Isa belum turun, Imam Mahdi belum muncul kan? Kemungkinan besar kita tidak akan sampai ke sana. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya hari kiamat telah tiba dan biji kurma sedang berada di tangan salah seorang di antara kamu, kalau masih sempat maka tanamlah. Apa maksud Rasulullah mengatakan bahawa kita harus menanam pohon padahal kiamat sudah terjadi? Artinya ibadah itu tidak hanya dengan solat, ibadah itu tidak hanya dengan betul-betul ritual, ibadah bisa lewat pertanian. Jadi amsilanna, gambaranna, bope mato bangko bapak ibu sekalian, anggo bisa parsuani semua disuan-suanan ulangan tong mamajuan majuan siarum nya tong kinde kan pohon do kurma kan bisa hidup puluhan tahun, artinya bisa dinikmati oleh generasi berikutnya. Orang-orang tuan tai na jono bope ngadaput kalai hadis nain ngadaput kalai hadis on nau sampai ono kajian pemungkin tidak sampai tualai, tapi mereka yakin dan mantap semantap-mantapnya di usia tua mereka tetap menanam kelapa, mereka menanam manggis, mereka menanam kuene, menanam mangga. Mantiang ayani tobang nibai, makanya tobang ni kan? Mantiang ayani tobang niba berarti ompung nyompung niba. Manyuan kuenion na dolo sanari di tahun 2025 harus upat kalak mamang kalut batang nai baru bersuo kan to bang pe tai boto na jahat pada manusia ompung nyompungnya lu na dolo manyuani di nama umur 70 tahun ngana juadi panganya boto dadon nai tapi dasan nari ma manikmatina mau malang asubari oban kumasoy sidokah kondeba ngada ipapanganinya di siste epik nai siste ngadong dewe sidokah konia kita majuan. Maka Allah punya keadilan. Allah buat buah-buahan ini busuk iben Allah ma udah Roma isi buruk, Roma mucedisi hewan-hewan nama mangani buah-buahan manggis ngadeges, kueni ngadeges, mangga semua dibuse, tarutung peso ngadong ngadeges. Akhirnya papangani porkis jadi sidokah di majuan naik. Rokotok di papangani kotok jadi sidokah di majuan naik. Ada sebab nasukagal arana mandia ni majuan naik kau jung dapotan gara-garamu di papangani usde epeng naik pe mai gadis podanon naik ngai sidokah pun mo lebih baik isi sudah na iben Allah gagal panen. Jadi tanaman atau pohon yang kita tanam itu sedekah. Akarnya tempat berlindung ulat, semut dan binatang-binatang merayap bisa di situ. Hewan-hewan melata bisa bernaung di bawahnya, dan juga hewan-hewan yang ada di dahan di ranting bisa cari makan. Burung-burung bisa bersarang di situ. Anggoita kan menikmati danun naiknya. Coba bagi lehen debat walai dengan cara berimpak dan bersedekah, maka Allah akan tetap memberimu hasil yang berlimpah. Jadi Bapak Ibu sekalian, pala adong marsapa, anu kegunaan ng upong majuanan birko na tobak mahom, inda nagyot ihoi Bapak Ibu sekalian, inda nagyot di ibadah nunay, pahalo sidokah nay nagyot tiba, marsarang madisi tampuang kan marpahalo mahoi kan? Roma kotok dusi berkemah kan makhluk ni Allah deh marpahalo ida marsarang madisi porkisa segala macam. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, orang-orang tuat tai da jono kopito bang kali suat kali rambun suat kali mangis. Kata Rasulullah dalam hadis sahih, hadis riwayat Imam Bukhari, hadis riwayat Imam Ahmad yang disahihkan oleh ulama-ulama hadis, seandainya kiamat itu telah tiba, biji kurma sudah berada di tangan salah seorang kamu, kalau sempat maka tanamlah. Onkan kiamat nadawat dupe. Nah, maka suali ma wala perlu
tano-tano ko sung iswan ulang batong matano niya lang parsuani kan di barong nusungoni iswan niya batang niya pia iparbalukat niya dung magodang bari do punya tano niya amoy naman ako ko de guarda hindi na marsido ka bibe iswan niya na jolo adung di si angan-angan na parbalukan murmalolot murmargeser adung bungon martamba 2 meter nai tano niya kan naman ang ko tano de guarda sedangkan adung-dung bayang pun mah adung-dung maning wala mo niya adung-dung kan tay neswat nyumpung ni bay na julo adung-dungon bay andang no roma jiren ni bay daw julo na uga adung-dung buyoy git mambenandang aw kan mamarpahalon pung ni bay na majuan jadi menanamlah tanamlah pohon karena itu adalah sedekah jariah pada dirimu jangan pernah berhenti karena kita akan tetap menerima balasan pahala sedekah dari tanaman yang kita tanam walaupun hasil tidak kita dapat tapi hewan-hewan makhluk Allah yang lain akan bisa mengambil manfaat dari situ walaupun anak cucu tidak membagi hasilnya buat kita yang di alam kubur yang bisa tong subari may tanom amang ni bayo pung ni bayo pung ni bayaram len malang aja lai deba 30 paturun ko aram pire 10 gadis sidokah on batat medisia sude manggisi manggai kue ni tarutumi aduh pokoknya tanam-tanaman bapak-bapak ibu sekalian hadirin yang dirahmati Allah demikianlah kajian kita surah Al-Qiyamah ayat 1 sampai 5 Allah menyebutkan manusia itu terdiri punya 3 nafsu pertama ada nafsu menyuruh kepada keburukan kalau dia melewati itu maka muncul penyesalan nafsu lawwam kalau dia terus melakukan kebaikan maka dia sampai pada nafsu mutmainnah di saat itu dia meninggal dunia surga jaminan buat dirinya ruhnya keluar dari ubud-ubudnya dengan pertanda dia meninggal dunia dalam keadaan tersenyum atau berkeringat keningnya odokan buinai ara namuni terakhir meninggal keluar ni ruhi terakhir ubun boinan odokan dia absolut meninggal odokan meraih ahli surga beda meninggal tapi sebaliknya jika kakinya yang terakhir mati meninggal dunia berarti ahli neraka keluarga kita yang wafat itu berbanyaklah berdoa mohonkanlah ampunan buat mereka dari tanaman yang mereka titipkan bagikanlah sedekahkanlah sebagian demikian semoga kita punya kesempatan mengamalkannya dan juga menerima hasilnya dunia dan akhirat wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin nasrun minallahi wa fathun qarib wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh